Perkenalkan, kami dari kelompok As-Samaturu. Saya Fatih Abdisalam selaku ketua kelompok As-Samaturu. Saya Farhan Ikhwani sebagai pewawancara 1. Saya Alifia Lesarif sebagai pewawancara 2. Saya Alicia Amalia Putri sebagai notulensi 1. Saya Febran Jasur sebagai notulensi 2. Saya Fatimah Zahra sebagai videografer. Saya Anita Julian Putri sebagai fotografer. Saya Sri Ulfa Anugrah sebagai editor. Saya Alin Yulianto. Saya Zafran Zakian Nawadir. Saya Nur Imawan Abdul Ghani. Kami akan mempersembahkan video hasil wawancara kami di tugas seni budaya yang bertemakan lunturnya budaya lokal digantikan dengan budaya asing. Enjoy this video. As-Samaturu. Sikali Samaturu, Sitarusuna Samaturu. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah berada di Museum Nekara dan kami sudah bersama dengan narasumber yang pertama kita. Yuk teman-teman, kita sama-sama tanya-tanya. Nah, baik Ibu, sebelumnya perkenalkan kami dari Mantepon Selayar ingin bertanya-tanya tentang keadaan budaya yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Sebelumnya, boleh kami tahu Ibu dengan Ibu siapa dan di museum ini sebenarnya sebagai apa sih? Oh ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermawati. Saya di sini sebagai Kepala UPTD Museum Nekara sejak 2024 kemarin. Kami punya personel di sini, SDM museum itu sangat minim, PNS hanya 2, sama PHL itu hanya 3 orang. Ya. Nah, terus kita sekarang sudah dari kapan berada di? Oh iya, saya bertugas di Museum Negara itu sejak tahun 2019. Walaupun memang selama ini berkecimpung di bidang kebudayaan sejak tahun 2007 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian dari 2012 pindah ke Dinas Pendidikan juga masih di bidang kebudayaan, dan kembali lagi ke Dinas Pariwisata itu tahun 2021. Sudah ini museum ini sudah menjadi OPTD museum karena kebetulan saya juga adalah salah satu dari perintis pendirian museum ini tahun 2012. Walaupun sebelumnya museum ini sudah pernah ada sejak tahun 1980 yang didirikan oleh Bapak Haji Kepala. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, museum itu pernah vakum, tidak ada yang mengelola. Nanti setelah ada pengangkatan situs bawah air tahun 2009-2010 yang kami konservasi 2011-2012, kemudian di tahun 2012 kembali didirikan Museum Nekara yang bertempat di Mataram ini. Nah, tahun 2017 itu ada pengusulan UPTD Museum UPTD, dan kebetulan salah satu yang kami usulkan itu adalah UPTD Museum Negara, sehingga keluarlah SK pendirian Museum Negara itu sejak tahun 2018 sampai saat ini. Berarti sedikit banyaknya banyak yang tahu tentang lunturnya mungkin budaya lokal yang ada. Iya, museum itu kan salah satu wadah untuk melestarikan budaya lokal.
Namun seperti yang diketahui sampai saat ini masyarakat kita, khususnya masyarakat Selayar itu kurang berminat ke museum ya. Jadi kunjungan museum kita bahkan indikatornya dari tahun ke tahun itu menurun. Nah, sementara kita punya kegiatan di sini banyak sekali, termasuk sosialisasi melalui media sosial, media elektronik, kita punya Instagram apa segala macam. Itu sebenarnya sudah sangat gencar dilakukan, tapi masyarakat juga belum peminatnya ke museum ini belum signifikan dengan apa yang kita lakukan selama ini. Nah, hal ini mungkin salah satu penyebabnya adalah karena media sosial yang ada saat ini atau teknologi barat atau budaya barat yang masuk di Indonesia dengan berbagai macam teknologi yang serba cepat, mereka akhirnya tidak punya minat untuk mengetahui, untuk belajar tentang kebudayaan lokal. Ditambah lagi mungkin kurikulum muatan lokal di sekolah sangat kurang ya, dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dan itu yang kemudian Dinas Pendidikan sendiri kurang berperan dalam mendorong siswa-siswa untuk berkunjung ke museum. Bahkan mungkin kurikulum muatan lokal di Dinas Pendidikan itu tidak cukup atau sangat kurang diaplikasikan di sekolah-sekolah, sehingga sekolah itu kurang, terutama di sekolah-sekolah itu sangat kurang memahami tentang budaya lokal itu sendiri. Itu sih ya. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu mengenai lunturnya budaya lokal dan digantikan dengan budaya asing? Ya, itu kan sangat berperan terhadap identitas budaya kita atau jati diri budaya bangsa. Kenapa? Karena budaya itu kan merupakan jati diri kita. Jadi kalau misalnya masyarakat kita atau generasi muda saat ini tidak mengenal budayanya, maka otomatis kita sudah kehilangan jati diri kita, kita sudah kehilangan identitas kita. Kita sudah tidak dikenal lagi sebagai orang Selayar misalnya. Salah satu contoh pemberian nama saja yang paling sederhana. Kalau dulu kan nama-nama orang Selayar itu pakai biasa depannya daeng, ya, bakso apa segala macam, itu ditahu bahwa mereka dikenal bahwa kita ini orang Makassar atau orang Selayar. Tapi sekarang kan namanya Aulia apa segala macam itu tidak ditahu lagi. Itu hal yang paling mendasar. Ditambah lagi misalnya dari segi penggunaan bahasa, ya, bahasa. Kalau contohnya waktu saya masih kuliah dulu di Makassar pun kita masih sering menggunakan bahasa Selayar kalau ketemu dengan orang Selayar. Sementara sekarang ini saat ini di rumah sendiri kadang jarang menggunakan bahasa Selayar, umumnya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu hal-hal yang paling mendasar, sebenarnya secara tidak langsung kita kehilangan identitas kita sebagai orang daerah, orang Selayar. Ya. Dan itu mungkin karena pengaruh salah satunya juga ya pengaruh budaya asing yang masuk, teknologi yang masuk, sehingga apalagi di masyarakat kita terjadi perkawinan campur misalnya antar Bugis dengan Makassar, sehingga salah satunya pilihan utama dalam menggunakan bahasa itu ya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Ya. Dan sekarang juga baru-baru kan ada yang orang Benteng sama orang India gitu. Ya kan, jadi menurut maksudku kayak kenapa sih itu budaya-budaya luar cepat dimasuk di sini dan cepat terima anak-anak muda. Ya. Salah satu mungkin juga budaya kita yang menonjol adalah budaya latah. Ya, budaya latah kita orang Indonesia atau orang daerah paling cepat menerima budaya orang lain. Kenapa? Karena Selayar itu dari dulu adalah daerah terbuka. Hampir semua etnis masuk di Selayar. Jadi memang dari awal dalam beberapa catatan sejarah bahwa
kita ini bukan daerah yang tertinggal seperti yang disebutkan di beberapa catatan, tapi sebenarnya daerah maju karena Selayar itu daerah terbuka, semua etnis ada di Selayar. Itu juga yang menjadi ciri khasnya kita. Nah, kenapa orang Selayar lebih cepat menerima budaya luar? Karena memang mereka dari mungkin karena posisi pula yang strategis ya. Jadi orang keluar masuk di Selayar dengan bebasnya, sehingga kita dengan mudahnya bisa menerima budaya lain, sehingga budaya kita merupakan akulturasi dari budaya-budaya yang masuk itu. Jadi kita memang tidak punya ciri khas, oh inilah Selayar, tapi budaya kita itu lebih kepada akulturasi dari beberapa etnis, beberapa budaya yang masuk dari luar. Dan itu tidak bisa dipungkiri lagi karena memang sejak abad 13 sampai saat ini kita merupakan daerah yang terbuka dengan berbagai budaya yang masuk. Jadi bukan hanya dari Indonesia tapi dari luar pun. Buktinya kan ada orang Cina banyak di Selayar, Jepang banyak di Selayar, pernah ada, kita pernah dipengaruhi oleh, apalagi di masa penjajahan, Belanda masuk, Jepang masuk ya. Jadi otomatis budaya itu bercampur dengan sendirinya ya. Oh, menurut Ibu, kira-kira sejauh ini kapan titik puncak lunturnya budaya lokal yang pernah Ibu alami atau Ibu pernah lihat? Kalau periode itu sih sejak mungkin akhir-akhir ini di abad 20-an, karena kita sudah kehilangan budaya bertutur ya. Kalau yang saya rasakan, saya masih merasakan di generasi saya, orang tua saya itu ada pengantar tidur. Jadi mereka ketika makan misalnya apa, mereka bercerita tentang ada cerita rakyat yang misalnya diceritakan ke anak-anaknya, atau mereka menyanyikan lagu-lagu daerah atau apa segala untuk meninabukan anak-anaknya. Sekarang ini kan kita dinabukan oleh handphone, oleh media sosial, oleh apa. Jadi kita memang tidak pernah memahami lagi budaya kita ya. Jadi memang abad 21 itu sampai hari ini merupakan semakin hari itu budaya kita semakin tergerus oleh budaya-budaya luar. Itu karena salah satunya juga ya faktor teknologi yang masuk sehingga kurang, dan memang penutur kita sudah tidak ada ya. Berarti banyak dampak-dampak yang terbawa itu tentang budaya-budaya asing. Nah, tapi menurut kira-kira yang paling terkena dampak dari masuknya budaya asing itu siapa sih? Ya, generasi sekarang. Ya. Generasi yang menamakan dirinya generasi Z, yang entah besok generasi apa lagi, karena mereka kurang teredukasi tentang budaya lokal itu sendiri. Biasanya bukan juga 100% kesalahan mereka, karena emang mungkin zamannya sekarang ya, eranya sekarang. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengkantar pengaruh budaya itu tidak mungkin bisa dielakkan lagi. Oh, kira-kira menurut ada sisi positif dari masuknya budaya asing ke masyarakat lokal? Iya, salah satunya adalah era keterbukaan. Kita mampu menyerap informasi dari luar itu lebih cepat dan lebih mudah mengakses informasi dari luar. Seharusnya itu juga memang salah satu tantangan buat kita. Jadi bagaimana budaya kita itu mampu mengcounter pengaruh-pengaruh dari budaya luar itu dengan tetap memberikan edukasi yang maksimal kepada masyarakat, terutama kepada anak sekolah. Dan itu mungkin hanya bisa dilakukan melalui kurikulum muatan lokal yang diperluas lagi, dan itu tugas pemerintah juga. Sementara salah satu saat mungkin museum juga punya peran di sini, karena salah satu
memang tujuan kita dalam mendirikan museum adalah melestarikan budaya-budaya lokal. Jadi museum itu adalah cerminan budaya Selayar dari masa ke masa. Kita bisa mengenal budaya Selayar itu dari masa ke masa melalui koleksi-koleksi yang ada. Itu salah satu cara kita juga. Ya. Kira-kira bagaimana cara kita sebagai masyarakat lokal untuk menghadapi lunturnya budaya-budaya lokal? Ya itu tadi salah satunya adalah kurikulum motor lokal yang diperkuat di sekolah, yang disosialisasikan melalui dinas pendidikan. Jadi banyak sosialisasi budaya-budaya ke sekolah, edukasi budaya sekolah. Ada gerakan, bahkan ada program di pemerintah pusat itu sudah ada program seniman masuk sekolah, maestro masuk sekolah. Ada kan Selayar untungnya dapat ya. Sudah 2 tahun terakhir ini sudah ada gerakan seniman masuk sekolah, dan itu luar biasa karena dengan adanya kegiatan itu siswa-siswa itu diajarkan untuk tentang kesenian, tentang budaya daerah, termasuk museum ini. Kita kan juga punya program belajar bersama di museum. Kita juga punya program sosialisasi museum keliling, workshop, lomba edukatif kultural yang selama ini kan jarang dilakukan. Dan lomba-lomba itu seperti misalnya permainan tradisional, lomba cerita rakyat, apa segala macam, itu luar biasa karena minat siswa akhir-akhir ini sangat banyak untuk masuk di museum, mengikuti lomba-lomba kegiatan tersebut. Iya, karena dulu di sekolahku saya juga salah satu orang yang mungkin selalu sekali jarang datang ke museum, tapi akhir-akhir ini selama di MAN jarang ada kurikulum yang mengangkat lagi tema budaya, karena ternyata sekarang kami juga kurikulum berbasis cinta, dan itu kalau dilihat-lihat kurang sekali kebudayaan yang diangkat. Jadi menurut kami sebagai generasi Gen Z bisa apa yang baik kami lakukan untuk menghadapi itu lunturnya budaya, apa yang harus kita lakukan yang betul-betul bisa cegah ini lunturnya budaya. Selain kan kalau dari pemerintah ada tadi kegiatan. Memang harusnya generasi sekarang lebih banyak aktif lagi dalam hal misalnya mengumpulkan pelajar bisa saja kita jalan-jalan ke desa-desa atau ke dusun untuk belajar tentang budaya. Karena yang kami lakukan ya selama ini, saya sudah kurang lebih 20 tahun di bidang kebudayaan. Itu hampir semua desa sudah saya kunjungi, dan Selayar itu sangat menarik karena tidak ada yang sama budayanya. Maksudnya kalau kita ke suatu tempat pasti beda, mulai dari dialek bahasanya sampai kemudian mereka juga punya ciri khas budaya masing-masing, punya adat istiadat masing-masing, punya kesenian masing-masing. Itu luar biasa. Potensi budaya Selayar itu sangat besar. Ya, jadi kita memang perlu mengedukasi siswa, atau siswa itu perlu mencari informasi sendiri, atau mencari belajar sendiri secara mandiri bagaimana budaya Selayar itu bisa berkembang dengan baik. Ya, bisa berkembang. Kenapa? Karena secara regulasi kita sudah punya, ada undang-undang pembelajaran kebudayaan, ada undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pembelajaran kebudayaan, di mana dalamnya mencakup 10 objek pembelajaran kebudayaan, mulai dari tradisi, kesenian, olahraga tradisional, adat. Jadi ada 10 objek pembelajaran kebudayaan yang ada di situ, dan itu menjadi tugas besar kita sebagai warga negara, khususnya ya termasuk generasi muda sekarang, untuk mengembangkan budaya itu, ya, karena itu sudah punya regulasi, sudah ada undang-undangnya. Termasuk yang kedua ada juga undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010. Di
di mana Selayar merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sangat cagar budaya yang sangat besar. Ya. Contoh kasus, kita di sini saja koleksi museum punya 10.000 lebih ya, dibanding dengan daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin museum kita merupakan salah satu museum yang paling banyak koleksinya. Jadi itu suatu kebanggaan buat kita karena kita mampu membuat wadah untuk dijadikan sebagai cerminan budaya kita. Jadi bagaimana generasi muda mengajak teman-teman, rekan-rekan sejawat sekarang ini untuk aktif ya, berkunjunglah ke museum. Minimal dari museum kita banyak belajar tentang budaya Selayar. Atau misalnya kita mengunjungi satu desa atau perkampung, banyak di situ pelajaran tentang budaya-budaya Selayar. Nah, satu kebanggaan juga karena salah satu desa kita di Selayar itu sudah tetap sebagai desa budaya, yaitu desa Bontolimpangan. Itu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 yang lalu. Makanya dengan potensi yang ada yang kita miliki, harusnya kita bangga menjadi warga Selayar. Dan memang dari 700 lebih ragam budaya Indonesia itu kita sudah masuk di situ sebagai salah satunya. Dan perlu diingat bahwa Indonesia saat ini untuk bersaing teknologi dengan negara barat itu sudah tidak mungkin terkejar. Mungkin butuh waktu berabad-abad lamanya untuk melampaui mereka. Tapi kita punya potensi budaya itu sangat luar biasa yang bisa juga menjadi salah satu yang bisa dijual, yang bisa bernilai ekonomi. Dan itu yang harus diperhatikan oleh generasi muda saat ini. Ya. Terus itu kan generasi muda sekarang kan harusnya kita bangga, harusnya bangga. Tapi tadi juga sudah sempat disinggung, banyak kita justru mengadopsi yang dari Cina, dari Korea, dari Jepang. Nah itu kira-kira kenapa sih itu orang-orang justru mengambil budaya-budaya itu yang kayak dari Cina, dari Jepang? Kenapa bukan yang dari Inggris, dari Paris, dari Jerman? Iya, karena kan Eropa dengan Asia itu sangat jauh beda kulturnya. Iya, kita kalau misalnya Cina, Jepang itu kan masih kita satu generasi sebenarnya ya, dari segi turunan ya, kita bukan satu generasi, dianggap satu suku ya, satu ini. Jepang dengan budaya kita hampir mirip. Mungkin karena memang dari dulu dari awal seperti Selayar ini banyak dipengaruhi, budaya Selayar ini banyak dipengaruhi oleh budaya Cina. Ya. Karena perdagangan itu dibuktikan banyak peninggalan Cina yang ada di Selayar. Itu berarti hubungan Selayar dengan Cina itu memang sejak abad 13 sudah ada sampai hari ini ya. Dan memang secara psikologi atau secara interaksi kita dengan mereka itu sangat kuat ya. Makanya lebih banyak pengaruh budaya Asia Tenggara yang masuk. Dan memang secara geografis kan kita berdekatan ya, makanya itu juga dipengaruhi karena ada unsur geografis ya yang berdekatan, sehingga mungkin pengaruh budaya Cina dan budaya Asia Tenggara lainnya ini paling mudah masuk di Indonesia dibanding dengan Eropa yang memang sangat jauh perbedaan budayanya ya. Jarang juga yang Eropa juga Selayar, kebanyakan kayak orang-orang Asia. Juga ya. Kira-kira apa yang Ibu rasakan jika melihat anak-anak sekarang yang lebih menyukai budaya asing daripada budaya lokal seperti cara berpakaian, bahasa Korea? Ya itu juga soalnya lebih bukan juga pesimis, cuma kan mungkin dipengaruhi juga oleh tren pasar ya, tren budaya saat ini
yang memang anak-anak lebih generasi sekarang kan lebih cenderung berkiblat ke budaya luar dibanding dengan ini juga karena faktor internal yang tidak mendukung pertumbuhan budaya kita, di mana secara psikologis anak didik kita sudah mulai dari kecil sudah dibiasakan misalnya memegang HP atau segala macam, sehingga mereka sudah terbiasa ya dengan informasi-informasi yang dari luar yang mereka dapatkan. Sementara kurang komunikasi di dalam keluarga, komunikasi sangat kurang di dalam keluarga. Kita kurang komunikasi dengan anak, kurang memberikan pelajaran dengan antara orang tua dengan anak, sangat kurang komunikasi, mungkin karena faktor kesibukan orang tua itu sangat terasa sekali ya, karena kan orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, anak juga sibuk dengan kegiatan masing-masing, sehingga ini sangat intinya komunikasi yang kurang maksimal di dalam keluarga inti. Belum lagi dengan sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Jadi kurangnya anak-anak juga bersosialisasi dengan keluarga, dengan masyarakat, itu yang membuat mereka apatis dengan budayanya sendiri. Maka bodoh karena kan mereka juga tidak paham ya, karena kurangnya komunikasi. Dan ini memang yang harus tantangan juga buat kita di daerah atau di Selayar khususnya, karena memang tapi mau diapain lagi, kita juga tidak tahu apa solusi yang terbaik, karena kan ini persoalan di internal keluarga, belum lagi di masyarakat ya. Bisa kita lihat, kita kemana-mana itu orang sudah pegang HP, kita begini saja tidak ada lagi yang cerita. Beda kayak kami dulu kalau ngumpul pasti diskusi cerita. Dengan orang tua juga begitu. Jadi kalau dulunya intens komunikasi antara orang tua dengan anak lebih intens dibanding sekarang, apalagi kemudian kita juga sering diajak bersosialisasi dengan keluarga, karena kan memang tidak ada hiburan lain. Sekarang karena hiburan ini sudah dipegang di tangan, komunikasi dalam keluarga pun jarang sekali, kurang sangat kurang. Masing-masing di kamar, ketemu pun itu saat makan, itu pun anaknya pegang HP, bapaknya pegang HP, ibunya pegang HP, makan sambil pegang HP, kan tidak ada komunikasi. Jadi kaku, makanya secara tidak langsung itu melunturkan budaya kita, karena kan kita memang tidak. Jadi itu yang paling ya mau dia tidak ditahu lagi. Nah, terakhir, apa pesan Kak untuk generasi-generasi sekarang atau jangan generasi Z deh, generasi milenial khususnya warga lokal di Selayar untuk dengan kata-kata budaya-budaya ini? Iya, mari kita jaga budaya kita sebagai salah satu simbol dari identitas kita. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan terima kasih sudah menjadi narasumber di kelompok kami. Yeah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.